Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Revalus Agun dengan NPM 24103151. Saya dari kelas 2024D. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi mata kuliah IPAS yang berjudul Sejarah dan Pembangunan untuk kelas 6 SD semester 2. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu dari kalian memimpin kita kepada adik-adik saya. Silakan berdoa. Teman-teman berdiri semua. Bapak Guru dan teman-teman mendengar kita siapkan nanti untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan sama-sama salam. Selamat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk adik-adik saya. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengesahkan dulu kehadiran kalian ya. Atau ada yang tidak hadir di sini kan? Tidak tahu lagi, Pak. Oke baik, saya cek kehadiran. Oke baik, hadir semua ya. Ya, Pak. Oke baik, jadi adik-adik pertemuan kita hari ini akan mempelajari tentang sejarah dan pembangunan. Jadi saya bertanya kepada adik-adik dulu. Di sini ada yang tahu apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik. Mungkin ada yang lain? Kakaknya sih coba. Sejarah itu kegiatan cerita pada masa lampau. Oke, sama juga. Jawaban dari Ya. Mari kita tepuk tangan untuk kakaknya sih dulu. Jadi tujuan dari kita mempelajari sejarah dan pembangunan ini adalah untuk memahami masa lalu dan masa depan yang sejahtera ya. Iya, Pak. Jadi definisi dasar dari sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan perubahannya. Jadi membantu kita memahami asal usul bangsa, budaya, teknologi, serta pola perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat waktu. Iya, Pak. Jadi di sini ada 4 unsur penting ya. Ada 4 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama itu manusia. Jadi manusia di sini sebagai pelaku utama yang menggerakkan peristiwa. Terus yang kedua itu waktu. Jadi waktu itu sebagai penanda kapan suatu peristiwa penting terjadi. Terus yang ketiga itu adik-adik tempat ya. Jadi tempat itu sebagai lokasi geografis terjadinya kejadian sejarah. Terus yang keempat itu peristiwa ya. Jadi peristiwa itu adalah kejadian yang memiliki makna dan pengaruh luas. Terus yang kedua konsep pembangunan. Proses terencana menuju kualitas hidup yang lebih baik ya adik-adik. Jadi yang pertama itu esensi pembangunan. Jadi pembangunan adalah proses perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Cakupan ini meliputi yang pertama itu peningkatan ekonomi dan infrastruktur. Terus yang kedua itu adik-adik kualitas pendidikan dan kesehatan. Terus yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Terus yang berikut sejarah dan pembangunan. Pengalaman masa lalu itu berfungsi sebagai kompas memahami kegagalan masa lalu, membantu negara menghindari kesalahan serupa dan perencanaan. Terus evolusi ide. Pembangunan saat ini adalah hasil akumulasi pengetahuan sejarah. Contohnya adik-adik sistem transportasi modern berevolusi dari teknologi masa lampau. Contohnya itu dari ada yang tahu contohnya kan? Tidak tahu. Contoh dari ini tadi sistem transportasi modern berevolusi dari teknologi masa lampau. Coba Kalau pada masa lampau, Pak, mereka menggunakan bukan teknologi namanya, tapi contohnya itu mereka dulu itu saat
menuju ke suatu tempat itu menggunakan kuda. Nah, sekarang itu kita lebih mudah untuk menggunakan menuju ke sesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan seperti sekarang mobil atau yang lain. Tepuk tangan untuk Oke, Kristen. Kalau dari saya Pak, pertama-tama terima kasih kesempatannya Pak. Kalau dari saya ada masa di mana masa revolusi dengan masa transformasi sekarang begitu jauh berbeda dan begitu pesat. Yang di mana masa reformasi dulu itu belum seperti sekarang, karena sekarang kan masa transformasi begitu pesat, segala transportasi dan lain sebagainya begitu pesat dibandingkan dulu. Kalau dulu kan mungkin hanya beberapa persen saja. Demikian. Oke, baik, mari kita tepuk tangan untuk Adik Kristen dulu. Oke, seperti yang dijelaskan Adik Kristen dan Adik Gio tadi ya. Terus evolusi pembangunan itu, yang pertama itu dari masa industri, penggunaan mesin, pembangunan pabrik dan jalan raya secara masif. Terus yang kedua itu masa tradisional ya. Contohnya itu alat sederhana, tenaga manusia dan hewan, fokus pada kebutuhan dasar. Terus yang kedua itu masa tradisional, alat sederhana, tenaga manusia dan hewan, fokus pada kebutuhan dasar. Terus yang ketiga itu kita masuk ke masa modern, teknologi canggih seperti AI atau internet dan fokus pada kelestarian lingkungan. Contohnya sekarang itu kita menggunakan HP ya, HP itu bagian dari teknologi canggih yang ada di masa modern. Seperti apa lagi maksudnya teknologi canggih yang lain selain HP? Mungkin ada tahu? Laptop Pak. Kemudian pesawat, helikopter, Laptop Pak. Iya, laptop. Tujuan utama dari pembangunan ini yang pertama itu adalah kesejahteraan, yaitu meningkatkan standar hidup masyarakat secara umum. Terus yang kedua itu adik-adik sosial ya, jadi mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di berbagai daerah. Terus yang ketiga kualitas, jadi memperbaiki akses dan mutu pendidikan secara layanan kesehatan. Terus yang keempat itu kemandirian. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang mandiri. Oke, baik. Jadi manfaat dari mempelajari materi ini yang pertama itu adik-adik menghargai yang namanya proses ya. Jadi menghargai proses, memahami perjuangan generasi terdahulu dalam pembangunan peradaban. Terus yang kedua itu analisis perubahan, mampu melihat pola perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Terus yang ketiga itu adik-adik rencana strategis, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang masa depan berkelanjutan. Pertanyaan Anda tadi, sebutkan pengertian dari sejarah. Menurut kami, sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan perubahannya. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi dari masa lampau sampai sekarang. Dan kami mengambil itu di kemajuan teknologi zaman sekarang. Yang pertama itu dari segi teknologi atau sumber daya manusia. Pada masa lampau, manusia itu seringkali menggunakan alat seadanya saja untuk menyampaikan atau menempuh jalan dari contohnya dari sini ke berapa meter dari ke sana. Nah, itu menggunakan alat sederhana seadanya saja. Contohnya itu mereka jalan kaki atau menggunakan bantuan dari kita. Kalau sekarang itu berbeda dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi yang lebih luas. Manusia lebih mudah menyampaikan informasi melalui teknologi dan juga memudahkan manusia untuk pergi dari untuk berangkat, contohnya dari teknologi dengan menggunakan Okto. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Pertanyaannya
empat unsur sejarah. Yang pertama itu ada manusia, waktu, tempat, dan peristiwa. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok dua. Jadi kesimpulan dari materi ini tadi adalah sejarah adalah catatan peristiwa masa lalu yang menjadi sumber pembelajaran, sedangkan pembangunan adalah tenaga yang kita susun berdasarkan pelajaran tersebut untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Oke, jadi Bapak harap kalian bisa pelajari lagi di rumah nanti ya.